kalian bakal suka nih kalau suka nonton film Searching sama Unfriended ya. Yes. Karena emang dari produser yang sama juga sih. Judulnya adalah Profile. Film kayak gini tuh genrenya mungkin desktop thriller kali ya. Iya, soalnya lu di layar aja online gitu ya. Tapi dapet. Iya, tapi kayak nggak kemana-mana, tapi Anda ngeri gitu ya nontonnya. Harusnya kan boring ya sebenarnya. Iya, tapi benar. ternyata enggak. Iya, benar. Searching sudah membuktikan itu gitu. Dan Unfriended sebelumnya juga membuktikan itu gitu. Dan ini masihlah ada magisnya gitu ya. Yes. Desktop thriller seperti ini gitu. Dan ini yang bikin menarik mungkin karena diangkat dari cerita nyata ya. Iya, yang dari sangat mengerikan. Iya. Dari sebuah buku yang pernah ditulis oleh jurnalis Iya. yang pernah mengalami langsung Iya. ketika dia sedang menginvestigasi anggota ISIS Yes. yang sering merekrut perempuan di Eropa katanya ya untuk dikirim ke Timur Tengah. Syria ya. Iya, dan dijadikan budak atau Budak seks. iya atau apapun itulah katanya. Cerita tentang si jurnalis di sini namanya siapa? Amy ya. Amy. Dan dia ini sedang menyelidiki kasus gimana caranya orang ISIS menculik wanita-wanita Eropa ya. Katanya kenalannya lewat Facebook. Yang beneran jurnalisnya itu tau gak sih? Dia itu sampai saat ini masih dilindungin polisi tau. Saking mengerikannya. Benar, Takut benar. tiba-tiba diambil gitu Iya, loh. gila sih. Kan awalnya kita pasti mikirnya gini loh. Ih kok bisa sih ya orang mau-mauan gitu kan. Pasti gitu kan. Benar. Kok mau sih? Ternyata yang gak semudah itu diambil. Jadi itu ada tahap-tahapannya gitu loh. Dari mulai romantisasi Iya. dengan harta, dengan orang yang good looking Iya, gitu kan. benar. Jadi diiming-imingin, bahkan dari cerita-cerita sedih, kucing kayak gitu-gitu. Jadi bikin orang tuh suka dulu, terus kayak ujung-ujungnya tuh dijebak gitu. Iya Nah di sih. situ, nah kalau udah kesana ya udah lu nggak bisa lagi gitu. Tapi oke lah, maksudnya ngebangun karakternya dari si Amy sama si Bilal ini ya cukup bikin penonton terikat sih kalau kata Nah aku. iya itu, karena ngeliat muka mereka banget ya dari depan, maksudnya secara close up gitu, jadi kita ngerasa intim, ngerasa emosinya tuh dapet gitu, kayak misalnya si Iya. Amy-nya lagi digemes-gemesin dia kayak malu-malu kayak gitu ya, jadi kita tuh kayak masuk gitu loh. Lu susah tau bikin kayak gini kalau nggak boring gitu ya. Harus Iya. ada sesuatu yang bikin penonton tuh pengen nonton terus ya. Karena lu cuma lihat layarnya dia terus gitu ya. Bahkan kalau film searching gitu kayak masih ada CCTV Iya. juga ya. Kalau ini tuh beneran Bener-bener kayak handphone sama ini iya, webcam. kayak Unfriended lah. Iya, kayak murni kayak gitu. Tapi Unfriended kan jelas lu diteror setan kan. Bagian transisi hari ke harinya kan di situ ada tuh Bagus kayak tuh. 20 harian ya mereka Iya, bareng iya. ya, kayaknya hampir sebulan gitu. Jadi kayak oh, kita tahu nih hari keberapa. Iya, Mereka iya. kan kayak janjian gitu, nanti ya besok kita teleponan lagi jam sekian gitu. Jadi itu dikasih tahu gitu loh. Bagus sih, itu jadi kayak rekaman folder-folder mereka ketemunya di hari ke-1 sampai hari ke-20 berapa gitu. Dijadiin transisi gitu. Bagus tuh, itu jadi kayak apa ya, satu lagi tuh, penting gitu. Iya. Jadi Dengan nggak bingung. konsep kayak gitu tuh, kepake gitu ya. Iya. Apa yang kita lihat di komputer itu kepake gitu ya. Even sesimpel motif, lu belum bayar sewa gitu ya, nggak usah diomongin, keluar di notif pun langsung tak, pas dia lagi berusaha menyelidiki kan kayak langsung aduh anjir bener ada notif gitu. Iya. Itu tuh jadi kayak hal simple tapi jadi motif aja gitu, bagus gitu. Dia ngemasnya cukup detail juga sih di sini gitu, kayak kamera video call putus-putus, Nah, ya benar. gambarnya kurang bagus Gambarnya gitu ya, kotak-kotak. kotak-kotak gitu ya, ya cukup real lah Iya, gitu, benar. cukup bikin kita percaya gitu, nggak yang kayak jernih banget loh kayak pakai kamera full HD gitu anjir. Kalau film kayak gini pasti ngomongin teknis lah, bagus banget lah, maksudnya udah detail banget lah, semuanya yang ada di layar itu diperhatiin banget, bahkan sampai dia ganti desktop pun yang bersih gitu ya, Oh, iya. itu juga Iya. bagus sih. Terus apa namanya, harddisk mau habis gitu ya, terus pembicaraan masih berlangsung gitu, wah itu gokil sih. Gue harus hapus dulu, berhenti dulu gitu ya, terus ada temennya nelpon, wah itu gila sih, maksudnya Iya, detail-detail iya. kayak Intens gitunya. itu. Di situ mungkin ya beberapa hal yang bikin intensnya ya. Iya. Walaupun gue nggak tahu si Amy ngetiknya secepat itu nggak ya. Iya. Kalau aku mah udah freeze kali langsung. Ini apa sih? Cepet banget ya, Itu gila. demi Responnya. kepentingan film jadi dibikin cepet. Tapi wajar, jurnalis harusnya cepet. Jago ya, Iya, hari-hari jago. ketemu komik. Masih masuk akal. Iya. Masuk akal. Banget. Adegan yang menarik sih pas Bilal ini ya, pas di akhir tuh kayak dia ngomong sama temannya di handphone pakai bahasa Arab. Kenapa dia bisa sebodoh itu gitu? Iya, iya. Dia kan pinter ya, dari awal tuh kayak pinter gitu kan. Tapi kenapa dia dengan
bodoh itu ngomong bahasa Arab yang kemungkinan besar kan bisa tahu gitu. Hari gini kan ada Google, ada atau apa, akhirnya kan bener direkam, terus nanya ke orang lain dan ketahuan. Di situ kan intinya sebenarnya motivasi dia suka sama Bilal tuh kayak apaan sih kan udah jelas gitu. Dia sedang menyelidiki ISIS yang udah ngebunuh orang banyak, terus dengan cara keji, terus dia di situ kerja. Terus dia kan udah dewasa dan pinter. Masa sih dengan mudahnya dia diiming-imingi dalam waktu sebulan dia kayak udah suka banget gitu loh. Itu kayak Aku nggak bilang suka sih, simpati kali ya. Suka sih kagak mungkin. Oh gitu? Iya, ngeliatnya kali simpati aja mungkin. Jadi kayak pengen, dia nggak semua perasaan mungkin suka kayak gitu kali ya. Mungkin karena cerita orang tuanya bisa menghipnotis dia kali ya, jadi dia simpati simpati, jadi wah ini sama nih kayak gue dulu. Yang jadi Emmy ya kataku lumayan lah, lumayan oke sih, maksudnya karakter yang kayak cuek, gila, kok takut, terus sampai apa namanya, sampai marah kayak gitu, gila. Terus itu semua ada sih. Bagian malu-malu. Itu kalau misalnya karena syutingnya close up mulu, kalau sampai dapat orang yang nggak bener actingnya udah bener. Kelar. Asli. Itu emang harus oke sih, soalnya di depan layar terus cuy gitu. Sebenarnya udah nyerah, terus kayak mau minta jemput temennya, minta jemput pacarnya, ternyata pada nggak bisa gitu. Bete anjir. Bete, dan itu yang membuat dia nekat mau terbang tadinya ke Turki. Iya benar. Untung pas di Turki dia kan nelfon lagi si Bilal kan. Saya nggak jadi ketemu kamu, iya nanti kamu ketemu orang gitu loh, kan kamu janjian jemput saya gitu-gitu kan. Dan untungnya si Bilal itu nelpon yang orang Arab itu, kalau enggak blar ke Turki dia. Itu sih di situ memorable. Sama pas Emmy mau ngaku, pas yang kata dia habis cerita ibunya tuh, terus dia kan ngerti kan, saya mau ngomong tapi dihapus atau diganti tapi dihapus itu. Untungnya di situ tuh aku sempat mikir, wah dia suka nih di situ. Tapi untung enggak sih, untung enggak dilanjutin. Nah itu gila, aku takut banget. Padahal aku mikirnya gini, film model beginian lagi. Yang hantu udah, terus yang searching ini mau diapain lagi sih ternyata. Gila sih, ya masih ada lah yang masih bisa nih, dan ini dari kisah nyata juga, jadi kayak masih relate gitu ya. Genre seperti ini bisa dikembangkan sejauh mana gitu ya, aku penasaran aja sih. Tapi kalau ada, aku kayaknya pengen nonton lagi gitu, karena aku termasuk suka sih, maksudnya film dengan konsep kayak gini gitu ya. Kalau ceritanya bisa bikin penonton ngikutin gitu sampai akhir, itu udah oke banget sih kata aku. Gila. Indonesia sekalinya bisa bikin beneran ngikutin. Bener. Bukan yang ide baru gitu loh. Iya, jadi kayak sama gitu, kalau ini lebih mah. bagus nggak apa-apa ini ya. Iya. Coba tolonglah, emang susah sih bikin kayak gini. Iya, makanya. Aku pernah baca dulu yang sutradaranya searching aja katanya setahun ngeditnya. Oke. Iyalah, ini mah semuanya kan artifisial dibikin, gila. Dan kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk profile? Aku kasih 8 tata tengkorak per 10. Mantap. Bolehlah sama 8 juga ya. Masih bisa bikin thrilling biar sesuai dengan konsep yang dibawakan gitu ya. Aku sebagai perempuan nonton ini ngeri tau. Apalagi wah ini ya, kalau buat cewek-cewek ya ini bisa jadi pelajaran juga sih kata aku. Gimana caranya lu ngobrol sama orang di internet itu, hati-hatilah gitu ya. Bahkan yang lu udah tahu aja dia jahat aja masih kena nih kayak si Emmy, apalagi orang yang benar-benar kita nggak tahu. Iya bener, wah. Hati-hatilah kalau ngomong atau ketemu orang baru di internet ya, zaman udah edan. Kalau yang udah nonton, komen menurut kalian gimana? Apakah kalian suka konsep thriller dengan gaya-gaya desktop tampilan layar kayak gini? Kalau enggak, kenapa? Sebutin juga ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Beli kaosnya Cinecrip, mumpung masih ada dan dikit lagi mau habis stoknya. Wah, sebelum kehabisan. Dan jangan lupa juga nonton konten originalnya Cinecrip. Dan ya udah, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.